Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dendra Pratiwi dengan NIM 2204045011037 dari kelas BK 1D. Prodi Bimbingan Konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan membahas tentang materi bidang pelayanan bimbingan dan konseling. Pada dasarnya, layanan bimbingan dan konseling merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan kepada siswa secara terus-menerus agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, sehingga siswa sanggup mengarahkan dirinya sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan. Nah, apa saja sih bidang pelayanan bimbingan dan konseling? Mari kita simak slide selanjutnya. Adapun bidang-bidang pelayanan bimbingan dan konseling, yang pertama bidang pengembangan pribadi. Bimbingan pribadi bisa dimaknai sebagai suatu bantuan dari pembimbing kepada terbimbing atau individu agar dapat mencapai tujuan dan tugas perkembangan pribadi dalam mewujudkan pribadi yang mampu bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara baik. Adapun aspek-aspek persoalan individu yang membutuhkan layanan bimbingan pribadi. Yang pertama, kemampuan individu memahami dirinya sendiri. Yang kedua, kemampuan individu mengambil keputusan sendiri. Dan yang ketiga, kemampuan individu memecahkan masalah yang menyangkut keadaan batinnya. Adapun bentuk-bentuk layanan bimbingan pribadi yaitu layanan informasi, pengumpulan data, dan orientasi. Yang kedua yaitu bidang pengembangan sosial. Bimbingan sosial bermakna suatu bimbingan atau bantuan dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah sosial seperti pergaulan, penyelesaian masalah konflik, penyesuaian diri, dan lain-lain. Adapun aspek-aspek sosial yang memerlukan layanan bimbingan sosial adalah kemampuan individu melakukan sosialisasi dengan lingkungannya, kemampuan individu melakukan adaptasi, dan kemampuan individu melakukan hubungan sosial. Adapun bentuk-bentuk layanan bimbingan sosial yaitu layanan informasi dan orientasi. Yang ketiga yaitu bidang pengembangan kegiatan belajar. Bimbingan belajar bisa bermakna suatu bantuan dari pembimbing kepada terbimbing atau siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah belajar. Adapun beberapa aspek masalah belajar yang memerlukan layanan bimbingan belajar yaitu kemampuan belajar yang rendah, motivasi belajar yang rendah, dan minat belajar yang rendah. Yang keempat yaitu bidang pengembangan karir. Bimbingan karir merupakan bantuan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia pekerjaan, pemilihan lapangan pekerjaan atau jabatan atau profesi tertentu serta membekali diri agar siap memangku jabatan tersebut dan dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan dari lapangan pekerjaan yang telah dimasuki. Nah, beberapa aspek masalah karir yang memerlukan layanan bimbingan karir adalah pemahaman terhadap dunia kerja, perencanaan dan pemilihan karir atau jabatan atau profesi tertentu, dan penyediaan berbagai program studi yang berorientasi karir. Nah, bentuk-bentuk layanan bimbingan belajar yaitu yang pertama orientasi kepada siswa, yang kedua penyadaran kembali tentang cara belajar, yang ketiga bantuan memilih jurusan, yang keempat pengumpulan data, dan yang kelima yaitu bantuan dalam mengatasi kesulitan belajar. Adapun bentuk-bentuk layanan bimbingan karir yaitu layanan informasi tentang diri sendiri, layanan informasi tentang lingkungan, layanan penempatan, dan orientasi. Bidang-bidang pelayanan bimbingan dan konseling yang kelima yaitu bidang pengembangan kehidupan berkeluarga. Bimbingan kehidupan berkeluarga merupakan suatu bimbingan yang diberikan oleh individu atau pembimbing kepada individu lain atau siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah kehidupan berkeluarga. Adapun aspek-aspek kehidupan berkeluarga yang membutuhkan layanan bimbingan dan konseling antara lain pemahaman tentang fungsi-fungsi peranan dan tanggung jawab keluarga atau ayah, ibu, dan saudara, pemahaman tentang kesehatan reproduksi pada manusia, perilaku seksual yang benar, pernikahan, perceraian, talak dan rujuk, dan hubungan antara anggota keluarga. Bidang-bidang pelayanan bimbingan dan konseling yang keenam yaitu bidang pengembangan kehidupan beragama. Makna bimbingan pengembangan kehidupan beragama adalah bantuan yang diberikan pembimbing kepada terbimbing atau siswa agar mampu menghadapi dan memecahkan masalah-masalah yang berkenaan dengan kehidupan beragama. Adapun aspek-aspek pengembangan kehidupan beragama yaitu suasana lembaga dan objek keagamaan seperti upacara ritual keagamaan,
sarana ibadah keagamaan, situs, dan peninggalan keagamaan. Nah, bentuk-bentuk layanan bidang pengembangan kehidupan berkeluarga, yaitu layanan data, layanan informasi, dan orientasi. Adapun bentuk-bentuk layanan beragama, yaitu layanan informasi dan orientasi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.